Ini kita belajar bersama bagaimana menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa niku seringkali biasanya pun diingatkan pas khutbah Jumat nggih. Selalu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah ya. Mari kita telusuri kembali bagaimana sifat atau ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disampaikan, dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Asy-Syams ayat 7-10. Jadi jika manusia menganggap bahwa kemuliaan seseorang dipandang dari banyaknya harta atau keturunan, tingginya jabatan dan pendidikan, dan luasnya tanah kekuasaan, itu merupakan hal yang sama sekali salah. Dalam satu kandungan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat, telah dijelaskan bahwasanya manusia pada hakikatnya dilihat dari segi ketakwaannya. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi Allah itu Maha adil. Ningali manungsa itu teng surga, yang dimasukkan ke surga itu bukan berarti karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena disebut seorang ustadz, bukan disebut karena seorang apapun itu, tetapi Allah melihat dari segi takwanya. Panjenengan walaupun katakanlah pas-pasan, ya, hidupnya cukup, ya, kalau diberi ketakwaan, insya Allah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ciri-ciri ini pun panjenengan kita niku yang bertakwa yang bagaimana? Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Boten ragu kalian Allah yang menciptakan kita. Kepada Nabi pun tidak ragu, Nabi akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang Islam menganggap ada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu ditekankan pada kita anak-anak. Soalnya anak-anak saat ini saya na'udzubillah kena demam nopo Korea nggih. Kula ngene wis merapa. Jadi idola ae artis-artis Korea niku na'udzubillah min dzalik. Sing ditonton ngene iku. Bayangkan artis Korea wonten pirang sing biasa tampil katakanlah 6, 7 sampai 10. Niku jadi idola sak dunia. Jadi rebutan. Apa yang masuk akal? Apa enggak ibaratnya dalam tanda kutip apa enggak gila? Idola seluruh dunia, dalam arti idola yang bukan untuk menuju kepada surga. Nabi kita idola yang paling utama bagi umat Islam, bagi pemuda. Dan Nabi kita Muhammad SAW bukan seorang musisi, tapi mengajurkan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini perlu kita saring ya. Kemudian yang kedua adalah hamba yang bertakwa itu mendirikan sholat. Memang kita belajar sholat itu 5 waktu itu, walaupun pelaksanaannya pinten menit biasanya 5 menit 10 menit nggih katakanlah. Niku ujiane kathah. Kate tepat waktu kadang sik kathah, sik iku ngoten nggih. Badhe salat ana sing nangis putrane. Badhe salat sik ana sing diurusi. Badhe salat wonten tamu, ya tamu ini tidak salat, ngoten saya kan. Jadi ujiane ngoten. Kate tepat waktu Allah
Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang sholat dengan tepat waktu. Kemudian ciri-ciri hamba yang bertakwa yang ketiga yaitu menafkahkan sebagian rizkinya. Karena apa? Tidak semuanya rizki yang kita terima niku adalah milik kita. Alhamdulillah niku wonten rizki tahu, masya Allah. Wonten lomboke barangnya. Ternyata tahu niku insya Allah saged bikin awet muda, Bu. Ucek senenge, Bu. Seneng ta jenengan bapak awet muda nggih. Mosok seneng ketok enom ganteng meneh alhamdulillah. Tahu niku ternyata saged membuat awet muda. Wis tuwek mosok enom maneh mboten. Wis tuwek mboten nggih. Saya ini mangke lek ten griya tahune dibungkus. Nah, wes saya dipelas tambah sekecol. Lek udan-udan tahune gorengan biasa nggih. Adem-adem. Ya alhamdulillah ini kita termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang bersedekah ini tidak ada yang sia-sia. Ya, panjenengannya datang ke sini, ya, semuanya Pak Soleh, semuanya Pak Yono, ya semuanya ya Pak Anton yang mungkin libur di Dese, alhamdulillah Mbah yang datang ke sini Mas. Ya. Alhamdulillah Ustaz Nurdin banyak capek keliling. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian yang keempat, menunaikan setiap kewajiban itu ciri hamba yang bertakwa. Okay, yang wajib yang diutamakan. Jadi orang yang bertakwa itu cerdas. Ibadah yang wajib itu yang paling utama didahulukan. Okay, 5 waktu didahulukan, sholat berjamaah di masjid atau musola didahulukan. Nanti karena pahalanya lebih banyak yang wajib daripada yang sunnah. Okay. Kemudian setelah wajib baru yang sunnah. Yang sunnah apa saja? Nah, kita tahu sendiri. Okay. Sunnah, sholat sunnah, rawatib, ya sholat tahajud, ya mulail, berpuasa bagi yang mampu, puasa sunnah, ya. Nah, ini yang utama yang didahulukan dan zikir-zikir yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, berusaha untuk menjauhi kemaksiatan atau hal yang sia-sia. Yang keenam, rajin melakukan ketaatan kepada Allah. Sekecil apapun ketaatan kepada Allah tidak akan luput dari orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk beribadah karena ia yakin Allah selalu melihatnya meskipun kebaikan itu bernilai kecil di mata manusia. Tenggriyo ketika berkumpul dengan keluarga, walaupun aktivitasnya masing-masing, ibu-ibu masak, bapak-bapak dandan-dandan, atau bersih-bersih biasa ya Pak Yono, bersih-bersih, kemudian anak-anak cucu-cucu mungkin sedang main-main. Wis pokoknya aktivitas ada saja tiap hari di rumah berbeda-beda. Terus apa yang kita lakukan? Supados mboten rugi kali mirengaken ngaji utawi ceramah. Manfaatnya apa? Sehingga anak-anak kita walaupun main krungu Bu niku ngoten niku. Buktine apa? Jenengan biasanya orang-orang yang muter nyanyi ya. Anak-anak lama-lama menirukan karena apa? Mendengarkan. Lama malih diputar ngaji, masya Allah. Juz amma, juz 30. Jadi sampun nonton sing hafal nggih juz 30 nggih putra-putri ini pun. Alhamdulillah. Imam sudah le, hafal le. Juz 30 le. 30 juz sama juz 30 le. Alhamdulillah, insyaallah 30 juz mangke nggih. Amin amin. Karena apa niku mangke akan menjadi penyinar di alam kubur kita yang sepaipun mbah-mbah pun, jadi masih punya kesempatan. Jadi enak ketika kita bekerja bersih-bersih, kora-kora, cuci-cuci, kemudian anak main mengerjakan PR, mendengarkan sambil mendengarkan ceramah, dapat ilmu, dan insya Allah rumah itu sama dengan rumah penuntut ilmu, dikelilingi oleh para malaikat sampai kalian majelisnya tadi. Ada ilmunya yang bercerita ustaz tentang keluarga, tentang anak, banyak tentang itu. Kemudian selanjutnya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan pendidikan kepada keluarga dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sanjang tempuh Ibu, alhamdulillah
Kita dapat rezeki ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kadang diuji sedikit, jangan sampai lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata sekolah diuji dengan mobil pecah belakang nih, wow, itu sama diingatkan oleh Allah. Kangen sabar, kemudian kangen bersyukur. Kan dah setiap kesini kalau ditabrak saking buri. Ini betul. Setelah bertahun-tahun baru kali ini kita tabrak saking buri. Kadang bempernya ngarep sih. Tapi ini kok jarang, tidak setiap ngeriki. Lah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita niku mboten syukuri, soalnya dengan ngoten astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tuh banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bertakwa niku yaitu disebutkan juga dalam Al-Qur'an selanjutnya dalam surah Al-Qaf, surat Qaf ayat 31 dikali. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari neraka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar gembira bagi hamba yang bertakwa itu, hamba yang bertakwa yang takut kepada Allah. Jadi kita ini dianjurkan takut kepada Allah. Dari takut kepada Allah berarti belum disebut hamba yang bertakwa. Takut dosa, takut boten saged nyaur utang, misalnya boleh punya utang, takut lho kok banter men nggih to. Oh, jenengan enggak ada utang apa enggak ada? Oh, kata ya Allah. Moga-moga cepat lunas nggih. Lah nggih, teng mriki insyaallah cepat lunas mangke utang nggih. Istighfar sing kathah, salat taubat 2 rakaat ya Allah. Mungkin nanti gak ada kesalahan pada anak, kepada suami, sholat taubat 2 rakaat ya Allah ampuni abamu. Insya Allah rezekinya pakai kathah nggih, berkah, utangnya lunas. Amin. Rasa takut durung lunas wis keburu mati lah ngoten nggih. Niku sing abot aja nggih. Makane sakniki poso riyen nggih. Tirakat mampu jagung. Tapi lauke sate lah. Oh 3T tahu, tempe, telur. Niku sae Bu, alhamdulillah niku. Sayur-sayurane nggih kenikir, kelor. Tambah gizi kathah. Tambah sehat. Nggih. Kemudian rasa takut kepada Allah. Ya, dalam Al-Qur'an pun disampaikan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Lah niki abot banget. Menafkahkan harta di waktu lapang akeh rezekine enak, tapi waktu sempit. Nah, tapi waktu sempit iki dianjurkan pun untuk bersedekah. Niku ciri-ciri hamba yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah itu abot mboten biasa nggih. Wah, abot asline. Tapi insya Allah hamba yang bertakwa bisa menahan amarah itu dan memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu sehingga ada kesalahan bapak maafkan. Ya. Sama dengan bapak-bapak yang punya kesalahan kepada ibu memaafkan, saling maafkan. Lho kok iso saged saling maafkan? Maklum mboten teng dunya niki mboten saling memaafkan, makin teng akhirat niku totalan. Ayo, pengen totalan teng akhirat atau teng dunya? Teng akhirat sangat eman-eman sekali. Kadang seorang ibu misalnya, Pak tolong Pak kayak ganjaran siji ya di akhirat. Bapak ini kok takut? Ndak Bu, aku duwe kuwatir kurang iki ganjaranku. Ngoten maklek teng akhirat. Mumpung tasik teng dunya saling memaafkan iku sae. Supados napa? Supados boten totalan teng akhirat. Jomplang lek totalan teng mriku. Nggih. Ibaratnya ngeten.
antara suami dengan istri. Seorang istri andai kata dibakar dengan api neraka, tangannya satu saja, kira-kira seorang bapak teko napa mboten? Mboten teko. Ibu-ibu lek ningali bapak tangane dibong di neraka siji ae. Misale di dunya dibong wis kon masuk neraka. Dibong satu tangan. Kira-kira teko napa mboten ibu-ibu? Mboten teko. Lah mumpung sakniki ibaratnya mboten teko, dimaafkan segala kesalahannya. Karena Allah Maha Pemaaf. Kemudian hamba yang bertakwa yaitu senantiasa melakukan kebaikan. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga niku Bu, tengning sore niku mengalir sungai-sungai. Seneng napa mboten? Karena napa? Ternyata sungai-sungai niki kayak aliran-aliran itu bisa menenangkan. Oleh karena itu banyak juga di hotel, dimanapun di rumah-rumah kata yang membuat aliran di bawah rumahnya, akuarium, ngalir terus-terusan tenang katanya. Nah, ternyata di surga itu lebih bagus dari itu, dialirkan sungai-sungai. Kemudian mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ngoten nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, dan kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.